Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang studi kasus PPN kemarin ya, yang belum selesai. Kita ulangi lagi dari awal, dicek satu persatu. Silahkan untuk Rafika untuk share file Excel-nya ya. Itu akan cek satu persatu kembali karena kemarin ada beberapa yang belum tepat ya, seperti itu. Baik, silahkan Rafika. Sebentar Ibu. Oke, silahkan Rafika. Kita dari kertas kerja saja dulu ya. Ibu akan cek lagi karena kemarin ada satu yang belum sesuai. Sebentar. Sudah Rafika? Sudah ya? Di soal yang pertama diperhatikan ya, nanti soalnya supaya tidak terlewat ya. Silakan yang bisa on kamera ya, karena untuk absensi. Kalau yang tidak on kamera dianggap tidak hadir. Oke, soal yang pertama adalah penjualan TV ya secara tunai. Ibu ulangi lagi ya. Di sini ada soal tentang studi kasus mengenai SPT PPN, di mana PTN adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri barang-barang elektronik ya. Kemudian produk yang dihasilkan PTN ini itu berupa lemari pendingin, kulkas, mesin pengatur suhu udara AC ya. Kemudian ada pesawat televisi, TV, dan microwave ya. Nah, barang-barang hasil produksi PTN ini termasuk jenis barang kena pajak, tetapi yang tergolong mewah. Nah, di sini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Permenkyu nomor 130 ya, Haniyah Nurwidiawati, di nomor 130 garis miring PMK 011 2013, terutang PPNBM dengan tarif 20%. Barang hasil produksi PTN ini dijual baik dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Nah, selain itu, PTN juga mempunyai toko elektronik yang melayani penjualan secara eceran. Nah, jadi pastinya nanti akan ada faktur pajak yang digunggung ya, karena ada transaksi eceran. Nah, tempat kedudukan PTN ini sesuai dengan alamat di soal dan terdaftar sebagai PKP ya, sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Cibinong ya, sesuai NPWP di soal. Saat ini PTN mempunyai sebuah kantor cabang yang terletak di Jalan Lingkar Barat. Ya. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang terjadi untuk masa bulan Juni ya. Juni 2014 PTN melakukan beberapa transaksi, di antaranya yang pertama tanggal 1 Juni, bisa lihat di kertas kerjanya. Jadi kita akan membuat kertas kerja penyerahan terlebih dahulu ya, penyerahan atau pajak keluaran ya, khususnya di masa Juni 2014. Di sini penjualan TV secara tunai kepada PTB TV harga jual 60 juta. Jadi kita buat dulu nomor pembelinya berarti PTB ya, tanggal transaksi 1 Juni, tanggal faktur 1 Juni ya, betul. Kemudian transaksinya adalah penjualan. Kemudian harga jualnya adalah 60 juta ya, Ogi ya. Nah, kemudian DPP-nya adalah 60 juta, PPN-nya adalah 6 juta ya, 10% dari 60 juta. Nah, ini adalah masuk kategori yang di PPN dipungut sendiri ya, PPN dipungut sendiri sehingga diisi di kolom yang PPN dipungut sendiri ya, 6 juta. Kemudian kodenya ya, kode faktur ya, bisa digeser Rafika. Untuk kode fakturnya adalah 010666 ya, 14001 ya. Nah, di situ
Betul ya, yang nomor 1. Kemudian nomor 2 ya. Di sini silakan untuk on kamera. Kemudian yang nomor 2 adalah 2 Juni 2014 ini diekspor microwave kepada Sonitz Ltd di Amerika Serikat dengan nilai ekspor 200 juta FEB dengan nomor PEB 0018 disetujui atau difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai tanggal yang sama. Pembelinya adalah Sonitz Ltd di Amerika Serikat. Tanggal transaksinya adalah 2 Juni 2014, tanggal fakturnya 2 Juni, betul ya. Transaksi ini adalah transaksi ekspor, harga jual 200 juta, DPP 200 BPP-nya adalah 200 juta. Nah, PPN-nya karena ekspor OGI maka adalah 0% ya. Jadi ekspor adalah 0%, sehingga di situ masuk dalam pos yang PPN 0% ya, tentunya dengan nilai 0 ya, karena kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0. Kemudian untuk kodenya yang diisi adalah PEB, jadi nomor PEB itu Anda lihat di soal yaitu PEB 0018. Paham ya Ugi ya? Oke, yang nomor 3, geser Rafika, tanggal 3 Juni 2014 itu melakukan penyerahan AC kepada PTF harga jual 55 juta. Ya, pembayaran baru diterima tanggal 11 Juni ya. Sehingga di sini pembelinya adalah PTF ya, PTF, kemudian tanggal transaksinya 3 Juni betul, tanggal faktur 3 Juni ya. Transaksinya adalah atas penyerahan. Harga jualnya adalah 55, DPP-nya tentunya 55, PPN adalah 10% ya, dikalikan 55 juta, sehingga 5.500.000. Nah, ini adalah masuk dalam kategori PPN dipungut sendiri. Ya, sehingga dimasukkan di pos PPN dipungut sendiri. Kemudian kodenya adalah kode faktur ya, 01066614 sekian ya, 002 sekian. Nah, betul ya yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, geser. Tanggal 4 Juni 2014 diterima pembayaran di muka ya, di muka ya, artinya ini belum dibayar full ya. Penjualan dari PTSA sejumlah 15 juta. Atas kontrak jual beli kulkas harga jual 70 juta, penyerahan barang dilakukan tanggal 7 Juni 2014. Sehingga di sini transaksinya pembelinya adalah PTSA. Ya, tanggal transaksi 4 Juni, tanggal faktur 4 Juni. Nah, di sini transaksi atas pembayaran uang muka ya, atau pembayaran DP gitu ya. Nah, di sini harga jualnya ada 15 juta. Jadi dibuatnya e-faktur itu berdasarkan uang muka gitu ya. Nah, di sini 15 juta, DPP-nya ada 15 juta, PPN-nya adalah sudah pasti 10% dari DPP. Nah, ini pasti masuk dalam kategori PPN dipungut sendiri. Ya, kemudian untuk kodenya adalah berapa kodenya? 0106614000 sekian 3 ya, itu udah betul. Kemudian di tanggal 5, nah ini perlu hati-hati Ibu sampaikan. Dijual kepada PT SEM secara tunai 1 unit mobil sedan operasional direksi dengan harga jual 150 juta. Nah, ini ada koreksi ya, bahwa berdasarkan ini ya pasal 16D ya, 16D ini nanti dikoreksi dihilangkan ya. Undang-Undang PPN tentunya di dalam UU nomor 242 tahun 2009 ya, Uki ya. Dikenakan PPN atas penyerahan BKP ini berupa aktiva. Ini kan untuk kendaraan operasional ya, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini di nomor 5, sebelumnya PTN pasti membeli mobil tersebut adalah untuk operasional. Artinya dia beli kendaraan itu bukan untuk dijual, tetapi untuk aset ya, aktiva perusahaan, itu untuk mobil operasional berupa sedan. Ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah mobil sedan. Nah, tentunya mobil ini setelah dipakai operasional kemudian dijual. Berarti ini adalah penjualan terkait dengan aset yang dimiliki, gitu ya. Nah, di sini berdasarkan pasal 16D tadi itu dikatakan dikenakan PPN atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali
Ya, ini ada kecualinya, ternyata atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C UU PPN. Dalam hal ini adalah mobil pick up merupakan aktiva yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Jadi kalau aktivanya berupa mobil operasional, berupa mobil pick up, kalau mobil pick up itu kan untuk membawa barang-barang yang dijual ya. Pick up itu ya, membawa maksudnya untuk kendaraan operasional yang ada hubungannya dengan usaha maksudnya. Nah, ini dapat dikreditkan karena penggunaan mobil tersebut untuk distribusi barang elektronik gitu ya. Jadi ketika mendistribusikan barangnya yang tadi jual AC, TV dan lain sebagainya pasti kan membutuhkan mobil pick up ya. Nah, ini dapat dikreditkan. Nah, sehingga berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, dan tidak termasuk jenis. Nah, di undang-undangnya di pasal 16D Anda bisa cek kembali, dan tidak termasuk jenis kendaraan sedan dan atau station wagon sebagaimana pasal 9 ayat 8 huruf B dan C Undang-Undang PPN. Jadi khusus yang kendaraan sedan ini sesuai dengan soal ini tidak bisa. Ya, ini koreksinya yang kemarin terlewat sehingga di sini di nomor 5 itu dihilangkan. Jadi ini tidak ada pengenaan PPN ya berdasarkan pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang dikenakan adalah mobil pick up ya kalau diaturannya, di mana yang penggunaan mobil tersebut untuk distribusinya. Nah, kecuali jenis kendaraan sedan itu tidak. Nah, berarti itu dihilangkan tuh PTSM-nya. Jadi itu dihilangkan, di-delete. Nah, semuanya. Karena tidak ada masuk di pos mana-mana itu ya. Nah, itu ya. Itu koreksinya itu saja sih, yang lainnya sih sudah betul. Sepertinya ya. Nah, kita cek kembali. Kemudian di tanggal 9 Juni. Ya, jadi Rafika boleh ditambah keterangan yang di 5 Juni ya, nanti bisa teman-teman tidak tahu. Itu adalah berdasarkan pasal 16D ya. Berdasarkan pasal 16D Undang-Undang PPN. Kemudian 9 Juni ya, 9 Juni 2014 ke poin 9 Juni bahwa penjualan tunai microvape harga jual normalnya totalnya adalah 85 juta kepada PT WA. Karena pembayarannya dilakukan secara tunai, maka diberikan potongan harga 5 juta. Nah, di sini tanggalnya 9 Juni ya. 9 Juni betul 2014, transaksinya tentunya atas penjualan ya. Nah, ini adalah pada PT WA ya, pada PT WA. Nah, di sini sebentar. Nilainya adalah tentunya 85 juta ya. Kemudian DPP-nya 80, PPN-nya adalah 10% dikalikan DPP yaitu 8 juta. Nah, ini masuk dalam kategori PPN dipungut sendiri betul. Kemudian nomor kodenya adalah 0106664014 ya, 00 sekian 5 ya, betul. Selanjutnya adalah untuk yang 10 Juni ya, 10 Juni 2014 diekspor sejumlah AC kepada Long Tudo Ltd di Hong Kong dengan nilai ekspor 150 juta. Ini pasti transaksinya adalah atas ekspor ya. PEB dengan nomor PEB 0019 disetujui di fiat muat oleh Ditjen Bea Cukai tanggal yang sama. Ya, sehingga di sini 10 Juni 2014 tanggal transaksinya ya Intan Permata, kemudian silahkan on kamera. Kemudian tanggal fakturnya adalah 10 Juni, transaksinya ekspor ya 150 juta, nilai di soal, DPP-nya 150 juta. Ini masuk dalam pos yang PPN ekspor 0% ya, seperti itu. Nah, kemudian ini nih, tanggal berapa? 11 Juni. Nah, ini 11 Juni 2014 itu diberikan secara cuma-cuma ke Panti Jompo Yayasan K1 unit 1 unit TV harga jual seharusnya 17 juta, termasuk laba kotor 2 juta. Nah, ini kita cek
tanggal 11 Juni 2014, betul tanggal transaksinya, kemudian tanggal fakturnya 11 Juni. Transaksinya adalah atas pemberian cuma-cuma, harga jualnya adalah 17 juta. Nah, karena di situ ada keterangan termasuk laba kotor 2 juta, sehingga untuk transaksi pemberian cuma-cuma yang dimasukkan ke dalam pengenaan PPN-nya adalah yang netnya ya. Netnya, sehingga DPP-nya adalah 15 juta. 15 juta itu 17 dikurangi dengan 2 juta. Gitu ya. Sehingga DPP-nya 15 juta, PPN-nya adalah 10% dari 15 juta, sehingga ini masuk dalam kategori PPN dipungut sendiri ya. Jadi PPN dipungut sendiri juga atas pemberian cuma-cuma ya, atas pemberian cuma-cuma. Oke. Kemudian kodenya ya Anda bisa cek di situ. Untuk kodenya adalah kodenya berapa? 010 ya 666 14 006 sekian ya. Betul. Selanjutnya adalah tanggal 12 Juni 2014 dilakukan penyerahan secara tunai TV harga jual 40 juta kepada PT BE, sebuah perusahaan di kawasan bebas. Atas penyerahan ini mendapat fasilitas PPN tidak dipungut ya, Muhammad Ilham ya. Jadi PPN tidak dipungut. Kita cek di sini tanggalnya adalah 15 Juni ya, tanggal 15 Juni Anda bisa cek. Mana tanggal 15 Juni ya, 15 Juni ya. Jadi di sini adalah tanggal 12 Juni, tanggal transaksinya, kemudian tanggal fakturnya adalah 12 Juni ya. Kemudian transaksinya adalah penyerahan ya, penyerahan di kawasan Berikat ya, di kawasan Berikat, penyerahan di kawasan Berikat ya, nama transaksinya. Kemudian nama pembelinya adalah PT BE, betul. Kemudian tanggal fakturnya 12 Juni tadi sudah. Nilai harga jualnya adalah 40 juta, DPP-nya adalah 40 juta. Nah, ini berarti masuk dalam kategori nomor 9 ya. PPN tidak dipungut ya, PPN tidak dipungut. Nilainya berapa? Nilainya adalah 4 juta. Nah, ini sudah masuk belum tidak dipungutnya? Rafika. Oh, sudah ya. Jadi ini masuk dalam kategori PPN tidak dipungut. Ya. Nah, bentar ini ya, ini tuh. Nah, PPN tidak dipungut sebesar 4 juta. Oke. Selanjutnya Rafika untuk yang tanggal 15 Juni ya. 15 Juni 2014 dilakukan penyerahan secara tunai Mikrop kepada PTR sesuai kontrak harga jual 650 juta. Dalam kontrak dicantumkan jumlah tersebut termasuk PPN dan PPNBM. Ya, berarti di sini Anda bisa cek di tanggal 15 Juni ya. Itu adalah tanggal transaksinya, kemudian tanggal fakturnya juga 15 Juni. Transaksinya adalah atas penjualan, kemudian PTR ya pembelinya. Kemudian harga jualnya adalah 650 juta. Nah, di sini 650 juta. Tapi di situ informasikan termasuk PPN, berarti DPP-nya adalah 500 juta ya. 500 juta itu dari 650 juta dibagi 1,1 ya. Ketemunya adalah 500 juta, kemudian PPN-nya adalah 10% dikalikan dengan 500 juta, 50 juta. Nah di sini itu adalah ada PPNBM yaitu ya 100 juta. Nah, ini berarti masuk kategori tanggal 15 Juni ya. 15 Juni nomor berapa itu? 15 Juni
Berarti di sini adalah PPN dipungut sendiri ya, PPN dipungut sendiri sebesar 50 juta ya. Kemudian kodenya adalah 01066140 sekian 8 ya. Lanjut tanggal 16 Juni 2014 dilakukan penjualan secara tunai udah ya. Tanggal 16 Juni sekarang. 16 Juni diserahkan AC kepada PTKS sebuah BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN sesuai kontrak harga jual 325, harga sudah termasuk PPN. Nah, ini berarti nanti harus dibagi 1,1. Pembayaran SSP-nya baru diterima tanggal 16 Juli 2014, sehingga tanggal transaksinya ya Ilham adalah 16 Juni 2014, tanggal faktur 16 Juni 2014, kemudian transaksinya adalah penyerahan kepada pemungut lainnya. Ya, ini penyerahan kepada pemungut lainnya. Kemudian harga jualnya adalah 325 juta. DPP-nya adalah 250 juta ya. Nah, ini berarti masuk dalam kategori PPN pemungut ya, karena ini adalah transaksinya dengan BUMN ya Ogi ya, transaksinya dengan BUMN sehingga dia masuknya ke PPN pemungut ya, jadi udah dipungut oleh BUMN. Kemudian untuk kodenya adalah tentunya kodenya beda ya, 030 ya. Coba Pika, kodenya sudah betul belum? Ya, 030 ya, 03066614000 sekian 9 ya, ini. Betul ya. Kemudian adalah di tanggal 17 Juni ya. Nah, 17 Juni ini diterima kembali AC harga jual 23 juta dari PTF karena rusak dan tidak dingin dengan nota retur nomor red 075 tertanggal 16 Juni 2014 sehingga tanggalnya adalah 16 Juni 2014 ya, nomor returnya tanggal 16 Juni 2014. Kemudian di sini tentunya adalah atas nota retur ya. Jadi transaksinya adalah nota retur PTF ya, PTF, kemudian nilainya adalah 23 juta, berarti tandanya itu tanda kurung ya, nanti ketika ditotalkan dia otomatis akan mengurangi. Jadi kalau retur itu nanti saat input di aplikasi e-faktur pun itu tandanya harus begitu. Atau enggak secara sistem dia udah otomatis ngurangin, nanti pada saat muncul di formulirnya itu tandanya seperti itu, ngurangin ya, karena kan retur. Nah, kemudian DPP-nya 23 juta minus ya. Nah, di sini PPN-nya adalah 2.300.000. Nah, ini masuk dalam PPN dipungut sendiri ya. Ya, jadi posisi nota returnya adalah di PPN dipungut sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian kodenya ini diisi dengan nomor red ini nomor retur. Jadi retur strip 075 itu sesuai di soal ya, kan ada itu nomor returnya. Nah, nomor retur ini harus dicantumkan ya ketika Anda mengisi aplikasi e-faktur juga harus dicantumin. Keterangannya di sebelah kanan itu kan ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanggal 18 Juni 2014 tentunya, yaitu mobil pick up perusahaan yang selama ini digunakan untuk distribusi barang elektronik dijual ke PTM, sebuah dealer mobil bekas dengan harga jual 100 juta. Nah, di sini berarti tanggal 18 Juni 2014 transaksinya adalah atas penjualan Aktiva ya. Penjualan Aktiva pasal 16D. Nah, ini yang tadi hampir sama dengan yang soal yang di atas. Bedanya ini yang dijual adalah mobil operasional ya, pick up ya, bukan sedan. Sehingga ini masuk gitu loh. Ini masuk dalam PPN. Karena tadi dikatakan di aturannya bahwa ketika yang asetnya ini adalah berhubungan dengan kegiatan usaha untuk operasional, untuk distribusi barang elektroniknya, ini adalah dikenakan PPN dan saat beli pun bisa dikreditkan pajak masukannya. Sehingga saat dijual Aktiva ini juga bisa dikenakan PPN. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Karena ini mobil pick up bukan sedan ya. Sehingga di sini tanggal 18 Juni 2014 itu transaksinya adalah penjualan Aktiva pasal 16D ya, harus ada keterangan pasal 16D Rafika. Kemudian namanya adalah PTM,
PTPM ya, kemudian tanggal fakturnya adalah 18 Juni 2014. Tentunya ini adalah harganya adalah 100 juta ya, DPP-nya 100 juta, PPN-nya kemudian 10 juta ya. Nah, ini masuk dalam pos PPN dipungut sendiri. Boleh ya secara aturan UU nomor 42 tahun 2009 pasal 16D. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor kodenya adalah 090 ya, 6661400 sekian 10 ya itu. Kemudian tanggal 20 Juni 2014 ya, Ilham, silakan on kamera. Diserahkan sejumlah kulkas ke PTN cabang Sidoarjo. Nah, ini berarti diserahkan ke cabang ini Ilham. Nah, harga jual wajarnya itu adalah 24 juta termasuk laba 20% dari harga pokok ya di sini ya. Sehingga tanggal transaksinya adalah 20 Juni 2014, fakturnya 20 Juni, transaksinya penyerahan ya. Nah, di sini harga jualnya adalah 24 juta. Ya, kemudian DPP-nya adalah 20 juta ya, PPN-nya adalah 2 juta. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah terkait dengan ininya ya, belum ya. Tanggal 20 Juni ya, tanggal 20 Juni itu berarti berapa ini? Tanggal 20 Juni berarti nomor 14 ya. Berarti kodenya adalah 040 ya, 66140011 ya. Itu berarti ya. Nah, di sini dikasih keterangan ya, di situ yang transaksinya kenapa DPP-nya 20 juta, karena nanti nilai DPP setelah dikurangi 20% laba kotor. Ya, kenapa DPP-nya kok 20 juta, sedangkan harga jualnya 24. Jadi untuk mencari DPP, ini dikurangi dulu 20% dari laba kotor. Ya, seperti itu. Sudah yang bingung ya. Kemudian yang terakhir itu adalah, bukan yang terakhir ya, masih tanggal 21 Juni ya, diserahkan surat tagihan kepada Bendaharawan Kementerian Keuangan, ini PPN pemungut berarti, atas penyerahan AC harga jual 78 sudah termasuk PPN dan PPNBM yang penyerahan barangnya dilakukan tanggal 2 Juni 2014, pembayaran baru terrealisasi tanggal 15 Agustus 2014 ya. Tanggal 21 Juni. Berarti di sini transaksinya adalah ya Rafika dan yang lainnya adalah penyerahan kepada bendaharawan. Ya, penyerahan kepada bendaharawan, kemudian namanya tentunya pembelinya adalah Bendahara Kementerian Keuangan, ya, kemudian tanggal fakturnya 21 tadi, harga jualnya ini adalah 78. Nah, ini sudah termasuk PPN dan PPNBM. Sudah termasuk PPN dan PPNBM enggak? Oh iya, berarti di sini 60 juta ya, 60 juta DPP-nya ya. Di poin 15. Nah, kemudian kodenya adalah 02, ininya ya. Ini masuk dalam kategori PPN pemungut ya. PPN pemungutnya senilai 6 juta. Ya, 6 juta ini adalah 10% dikalikan DPP ya, dikalikan 60 juta. Kemudian kodenya adalah 020 ya, karena transaksinya dengan bendaharawan ini adalah 020666140 sekian 12. Betul ya. Kemudian yang tanggal 25 Juni satu lagi ya. Diserahkan secara tunai sejumlah AC dengan harga jual 24 juta kepada Kedutaan Besar Kanada. Transaksi ini, penyerahan ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, tanggal transaksinya ya kepada Kedubes Besar Kanada ya. Kemudian tanggalnya 25 Juni, faktur 25 Juni. Penyerahan yang dibebaskan ya, jadi ini penyerahan yang dibebaskan. Nah, kemudian harga jualnya adalah 24 juta, DPP-nya juga 24 juta. Nah, ini berarti penyerahan yang dibebaskan. Nomor 16 ya. Nah, ini penyerahan yang dibebaskan ini ada enggak? 24 juta penyerahan yang dibebaskan. Udah ada kolomnya?
Ya, PPN yang dibebaskan ya. Kemudian kodenya adalah 080 ya 6661400 sekian 13 ya, seperti itu. Ibu boleh diulangi yang nomor 14-nya, Bu. Tadi itu 24 kan ininya DPP-nya kenapa jadi 20? Soalnya tadi keputus, Bu. Di keterangan ada ya Rafika ya 24, kasih keterangan aja di situ ya bahwa 20 juta itu DPP itu dari harga jual ya dikurangi dengan laba kotornya ya sebesar 20% ya. Jadi di situ dikasih keterangan saja DPP setelah dikurangi 20%, coba dihitung Onggi. DPP setelah dikurangi 20% laba kotor. Benar nggak 20 juta Rafika? Jadi DPP-nya itu adalah berapa? Itu labanya 20%, Bu, dari 24 juta. DPP setelah dikurangi 20% laba kotor ya. Berarti 24 juta dikurangi 20%. Coba dicek itu ya. Jadi berapa itu nilainya? 12.200.000 bukan sih, Bu? DPP-nya itu dikurangi 20% dulu. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Tanggal 20 Juni ya. Diserahkan harga jual wajarnya 24 termasuk laba. Berarti kan kalau termasuk laba di dalamnya berarti harus dikurangin dulu. 24 juta dikurangi 19.200.000, Bu. enggak, itu 24 juta 100 20 juta berarti 20 juta jadi berapa DPP-nya? 19.200. 100 dibagi 120 dikali 24 juta jadi 20 juta, bukan? Itu kan mencari DPP. Iya kan Bu, DPP-nya berarti 20 juta. Iya, ya itu. Berarti DPP sama dengan harga pokok, Bu? Iya, betul. Karena di situ tidak diinformasikan harga jual termasuk PPN ya, tidak ada informasi kan ya. Nah, sehingga harga jualnya sama dengan DPP gitu ya, Ogi ya. Nah, kecuali kalau harga jual termasuk PPN dan PPNBM, nah berarti kan harus dibagi 1,1 dulu ya. Dikeluarin dulu. Nah, kalau ini kan tidak ada informasi itu, berarti ya harga jual atau harga jual wajarnya itu sama dengan nilai DPP-nya gitu. Ya. Kemudian tadi kita udah sampai berapa? Oh, udah ya 24 ya. PPN yang dibebaskan sudah. Nah, ini PPN yang dibebaskan dicek lagi ya. Itu sudah betul belum PPN yang dibebaskan? Masih ada aturan terkait seperti pasal 16D ya. PPN yang dibebaskan
Ya, sudah ya, itu berarti memang PPN dibebaskan karena termasuk barang strategis ya di aturannya dan telah mendapatkan surat keterangan bebas tentunya, yaitu SKB Peraturan Pemerintah Nomor 31 2007 ya. Peraturan Pemerintah Nomor 81 2015 ya. Itu ya terkait dengan PPN dibebaskan. Nah, kemudian yang terakhir ya, 30 Juni 2014 ini tidak masuk dalam kategori penyerahan dengan e-faktur ya, karena transaksinya adalah eceran yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal, sehingga nanti ini masuk kategori faktur yang digunggung ya, faktur yang digunggung. Nah, di sini tentunya walaupun tidak diterbitkan e-faktur, ini hanya menerbitkan invoice atau kwitansi yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu ya, tetapi tetap harus ada rinciannya karena saat pelaporan e-faktur atau saat pelaporan SPT PPN itu harus disertai lampiran ini atau rincian ini, harus disertai rincian yang digunggung gitu ya, karena di sini kan tidak dijelaskan detail ya di soal, jadi hanya langsung total 520 juta saja. Harusnya kan dirinci ya 520 juta ini transaksinya dengan siapa saja dan seterusnya itu harus ada gitu ya. Itu nanti harus diupload saat laporan PPN ya. Nah, di sini 520 juta ini adalah termasuk PPN ya, sehingga DPP-nya adalah 520 juta ya. 520 juta gitu ya. Itu dibagi 1,1 ya. Dibagi 520 juta. Berarti PPN-nya, oh ini termasuk PPN dan PPNBM ya. Berarti DPP-nya adalah 400 juta ya, 400 juta. Kemudian PPN-nya adalah 10% dikalikan, ini dikasih keterangan aja Rafika, nilai 400 jutanya dari mana, bisa ada teman Anda yang tidak tahu, di bawahnya aja itu. Bisa ada yang nanyain. Untuk perhitungannya. Jadi 520 juta ini termasuk PPN dan jadi harga jualnya adalah 520 juta, ya PPN-nya berarti 10 ya, dibagi 130 ya. 10 dibagi 130. Dikali 10 dibagi 130. Jadi PPN-nya adalah 40 juta, kemudian untuk PPNBM-nya adalah 520 juta, gitu ya. Itu dikali 20 ya, 20% kan ya, dibagi 130 itu nyarinya. Sehingga PPNBM-nya itu adalah 80 juta. Nah, sehingga DPP PPN-nya adalah 520 juta dikurangi 40 gitu ya, dikurangi 80. DPP-nya adalah 400 juta. Gitu ya. Jadi mencari PPN-nya adalah 10 dibagi 130 dikalikan 520 juta. PPNBM-nya itu adalah 20 dibagi 130 dikalikan 520 juta, itu PPNBM-nya. Kan tarif PPNBM-nya 20% ya di soal ya. Ya kan? Nah, kemudian DPPPN-nya ya harga jual dikurangi dengan PPN dan PPNBM.
Nah, 10 dibagi 130 dikalikan 520 juta, 20 dibagi 130 dikalikan 520. Kemudian DPP-nya adalah harga jual dikurangi PPN dikurangi PPNBM. Nah, sudah selesai untuk penyerahan. Ya, kita ke ini ya, kita ke pembelian ya. Atau rekapitulasi pajak masukan PTN masa Juni 2014. Di situ ada beberapa transaksi ya terkait dengan pembelian. Pembelian ini adalah perolehan gitu ya. Kalau pajak keluaran ya berarti penyerahan. Kalau pembelian berarti pajak masukan. Pembelian itu sama dengan perolehan. Di sini tanggal 1 Juni 2014 dibayar tagihan telepon kantor kepada PT Telkom dengan penggantian 77 juta, harga sudah termasuk PPN. Nah, ini juga harga sudah termasuk PPN. Sehingga nanti DPP-nya berarti 77 juta dibagi 1,1 ya. Dibagi 1,1 sehingga DPP-nya adalah 70 juta. PPN-nya pasti 10% dikalikan 70 juta. Nah, di sini tanggal 1 Juni tanggal transaksi, tanggal faktur 1 Juni, transaksi adalah telepon, pembayaran tagihan telepon kepada PT Telkom. Ya. Harga jual 77, DPP 70, PM masuk dalam kategori dapat dikreditkan ya. Jadi ini boleh dikreditkan. Jadi PM dapat dikreditkan sebesar berapa? 7 juta. Nomor fakturnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian tanggal 2 Juni, tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni, tabung televisi sebagai komponen pembuatan TV yang diimpor dari Best TV Cina Ltd tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan impor tersebut adalah harga impor SIP-nya adalah 70 juta, biaya masuk 5%, pajak atas impor telah dibayar ke Bank Mandiri pada tanggal 2 Juni 2014 sesuai pemberitahuan impor barang nomor PIB 0781 tanggal 2 Juni 2014. Sehingga di sini tanggalnya adalah 2 Juni 2014 atas transaksi impor ya. Kemudian namanya adalah Best TV Cina Ltd, tanggal fakturnya adalah 2 Juni ya walaupun tanggal transaksinya. Kemudian harga jualnya adalah 7 juta. Tanggalnya adalah 2 Juni 2014, kemudian harga jualnya adalah 73.500 ya. DPP berarti sama dengan harga jual karena tidak diinformasikan sudah termasuk PPN. Sehingga PPN-nya adalah dapat dikreditkan ya 10% dari DPP. Sehingga 7.350 untuk nomor fakturnya adalah PIB 0781. Oke, sekarang tinggal selanjutnya. Yang selanjutnya dalam 4 Juni 2014 itu dibeli mesin untuk merakit TV dari PT MP senilai 80 juta. Tanggalnya dalam 4 Juni 2014 ya, betul tanggal fakturnya 4 Juni ya 2014. Kemudian transaksinya atas pembelian mesin betul. Harga jualnya adalah 80 juta ya. DPP-nya juga 80 juta, kemudian PPN masukannya adalah 8 juta. Ini masuk kategori PM dapat dikreditkan. Ya, kemudian nomor fakturnya adalah 3. Oke, lanjutnya tanggal 5 Juni 2014 dibeli Stune Strephone ya untuk bahan kemasan produk elektronik dari PT ST dengan harga 60 juta. Ya, di sini
Berarti 5 Juni 2014 transaksinya adalah pembelian bahan pembantu ya. Nama PTST ya. Tanggal fakturnya adalah 5 Juli 2014, harga jualnya 60 juta, DPP-nya 60 juta, PPN-nya 6 juta. Nah, ini juga masuk dalam kategori PM dapat dikreditkan. Sebesar 6 juta tentunya, nomor fakturnya adalah 4. Kemudian tanggal 6 Juni, 7 Juni, berapa ini? 6 Juni 2014 dibeli tunai karton kemasan produk elektronik dan PTBO dengan harga jual 90 juta. Ini juga masuk pembelian bahan pembantu ya. 6 Juni 2014 PTBO, tanggal faktur 6 Juni, harga jualnya adalah 90 juta betul, DPP 90, PPN-nya 9 juta. Ini masuk dalam kategori PM dapat dikreditkan ya. Nomor fakturnya adalah 5 ya. Kemudian selanjutnya tanggal 7 Juni dibeli tunai 1 unit generator dari PTGE dengan harga jual 50 juta. Mobil tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik dan perumahan mes karyawan. Direncanakan 20% dari kapasitas generator tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik mes karyawan. Tanggal 7 Juni ya 2014 transaksinya adalah pembelian mesin generator kepada PTG. Tadi tanggal fakturnya juga sudah betul. Harga jualnya adalah 50 juta ya. DPP-nya adalah 50 juta. Kemudian PPN-nya 5 juta. PM dapat dikreditkan sebesar 5 juta. Nomor faktur adalah 6, betul. Tanggal 8 Juni dibeli tunai sebuah mobil sedan dari PT MO harga jual 700 juta termasuk PPN ya. Tadi ini termasuk PPN 10% dan PPN BM 30%. Mobil tersebut digunakan untuk keperluan marketing. Anda bisa cek lagi perhitungannya tadi ya, 700 berarti dikali 10 ya, dibagi 130 ya. Berapa itu? Nah, berarti DPP-nya adalah 500 juta ya? Itu berapa? Ya, 500 juta, PPN BM-nya adalah 150 juta, PPN PM-nya, tunggu ini ya. 7 Juni ini masuk. Nah, ini nih. Pembelian mobil ya, tanggal 8 Juni. Mobil sedan untuk berarti mobil operasional ya, mobil operasional perusahaan tetapi ini bentuknya sedan ya. Nah, ini nih bentuknya sedan berarti tidak dapat dikreditkan kan tadi sesuai pasal 16 DUU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya. Berarti itu masuk dalam kategori tidak dapat dikreditkan itu. Si fakturnya gitu ya. Transaksinya memang ada tetapi tidak dapat dikreditkan sebesar 50 juta. Ya, udah betul, nomor faktur adalah 7. Nah, ini yang transaksi nomor 7 ini bisa dikasih keterangan berdasarkan pasal 16D ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah tanggal 9 Juni. Dibayarkan kepada SE Ltd di Korea harga jual 60 juta untuk pemakaian lisensi memakai merek S pada TV PPN di store melalui Bank BNI hari yang sama. 9 Juni tanggal transaksi, tanggal faktur 9 Juni, transaksinya adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, karena ini adalah merek ya, lisensi itu kan ya. Nah, kemudian harga jualnya adalah 60 juta, DPP-nya adalah 60 juta, berarti ini dapat dikreditkan sebesar 6 juta, gitu ya. Betul ya, 6 juta ya, udah. Kemudian tanggal 10 Juni 2014 diterima faktur pajak tertanggal 15 April 2014 dari PTT sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian transistor untuk komponen produk elektronik harga jual 55 juta. Ini adalah tanggalnya 10 Juni 2014, tanggal fakturnya. Coba lihat 15 April. Nah, ini nih, tanggal fakturnya adalah 15 April. Ya kan? Nah,
namanya adalah PTT. Nah, ini harga jualnya 55, DPP-nya adalah 55. Nah, ini kalau April ke Juni, April, Mei, Juni. Jadi April, Mei, Juni itu masih dalam batas belum lebih dari 3 bulan ya, artinya masih bisa dikreditkan pajak masukan yang diterima gitu ya, kan batas dikreditkan pajak masukan kan 3 bulan ya. Nah, ini artinya masih bisa dikreditkan. Nomor faktur adalah 9. Kemudian tanggal 11 Juni diterima faktur pajak tertanggal 4 Februari. Nah, kalau tadi itu bulan April, sekarang Februari dari PTB sebagai bukti pembayaran PPN dan jasa perbaikan mesin untuk merakit TV dengan penggantian 22 juta termasuk PPN. Nah, ini berarti tanggalnya adalah 11 Juni, tanggal transaksinya, tanggal fakturnya adalah 4 Februari. Nah, ini adalah jasa perbaikan mesin, harga jual 20, DPP 20. Nah, ini berarti tidak dapat dikreditkan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni udah lewat ya. Berarti masuk dalam PM tidak dapat dikreditkan sebesar 2 juta. Nomor fakturnya adalah 10 ya. Kemudian tanggal berapa? 12 Juni mengirim kembali karton dengan nota retur, berarti nota retur nomor red 028 tertanggal 12 Juni 2014 sebagai karton kemasan ya, yang rusak ya. Kepada PTBO harga jualnya adalah 20 juta yang dibeli pada tanggal 6 Juni 2014 ya. Nah, berarti di sini tanggal transaksinya adalah 12 Juni 2014, transaksinya nota retur ke PTBO ya. Tanggal fakturnya adalah 12 Juni. Nah, ini harga jualnya adalah 20 juta minus ya, karena nota retur, DPP-nya minus 20 ya. Nah, ini dapat dikreditkan nggak? Dapat ya, sehingga dalam pos dapat dikreditkan, artinya sebagai pengurang ya, pajak masukan. Nomor fakturnya adalah red 028. Nah, kemudian membayar biaya jasa pemasaran produk elektronik ke PTP penggantian 30 juta. Ini adalah tanggal 14 Juni atas transaksi pembayaran jasa pemasaran, tanggal faktur sama, ke PTP. Harga jual adalah 30 juta, berarti DPP-nya 30. Nah, ini juga dapat dikreditkan. Jadi masuk dalam pos dapat dikreditkan yaitu sebesar 3 juta. Nomor fakturnya adalah 12. Kemudian 15 Juni membayar biaya jasa iklan kepada PTPR atas pemasangan banner iklan untuk mengiklankan produk elektronik dengan penggantian 55 termasuk PPN. Ini ya, 55 ini termasuk PPN. Tapi tidak termasuk PPN BM ya, tidak ada informasi demikian. Ya. Sehingga berarti hanya PPN saja di dalamnya, hanya PPN 10%, tidak termasuk PPN BM. Berarti 55 juta dibagi 1,1 ya, yaitu DPP-nya 50 juta. Kemudian PPM-nya adalah 5 juta. Ini masuk dalam kategori PM dapat dikreditkan. Ya, nomor faktur 13. Oke. Satu lagi, tanggal 20 Juni 2014 dibeli mesin untuk merakit kulkas dari PT IN dengan harga jual 40. Atas perolehan ini perusahaan telah mendapat SKB barang strategis PPN dibebaskan. Sehingga tanggal 15 Juni 2000 tanggal berapa? 20 ya, 20 Juni 2014, faktur 20 Juni 2014, transaksi pembelian mesin kepada PT IND, harga jual 40, DPP juga 40. Nah, ini masuk dalam pos apa ini? Atas perolehan ini, perusahaan telah mendapat surat keterangan barang strategis ya, PPN yang dibebaskan, berarti ini PPM tidak dapat dikreditkan. Ya, PPN tidak dapat dikreditkan ini. Ya. Ya kan, Rafika? Coba masuk ke mana ini sama Rafika? Ya iya udah benar ya, tidak dapat dikreditkan ya, udah betul. Nah, kemudian nomor fakturnya adalah 14 ya. Kemudian udah selesai. Yang nomor tanggal 30 Juni 2014 ini kegiatan membangun sendiri, ini nanti ada formulir khususnya ya di depan yang diinduk. Nah, ini tidak masuk ke dalam sini ya, karena ini adalah untuk kegiatan membangun sendiri.
gitu ya. Ini tidak masuk dalam pembelian perolehan ya. Oke, jadi silakan ditotalkan itu berapa ya. Kemudian kita akan mengisi ke situ ya, ke formulirnya. 158. Ini udah betul 70, 73, 80, 60, 90, 50, 50. Nah, ini nih Rafika nih. 50, 760, 55 ya. 55, 55 T. Nah, ini nih Rafika T. Kok itu ada 22 sih Rafika? Jasa perbaikan mesin ya. Jasa perbaikan mesin itu harga jualnya berapa itu Rafika tanggal 11 Juni? Nah, itu Rafika 22 Rafika itu mah ya udah bener ya, 22 teh. 22 itu. Harga jualnya termasuk PPN. Ya, betul ya. Kemudian minus 20 ya. Nota retur harga jualnya juga harusnya minus Rafika. Ya. Ya, itu kan retur kan. Ya, 20 ya. Itu harusnya minus. Kemudian 30, 55, 40 ya udah. 1158 dan betul. Kemudian 59850 betul, tidak dapat dikreditkan 56. Oke, betul. Sekarang ke ini Rafika, ke pajak keluarannya. Cek dulu. Tapi nanti kayaknya ini juga akan bisa-bisa lagi ya Rafika ya, karena masih nyatu dengan ekspor ya. Nanti nggak apa-apa lah. Buat ngecek dulu ini ya, 11609 PPNBM-nya. Itu 4,8 juta. PPN tidak dipungut berapa? PPN tidak dipungutnya. Sama PPN pemungut udah betul ya 31. PPN tidak dipungut berapa itu geser ke sana. Kenapa 2.400.000? Oh iya. 4 juta ya. Ya, sudah. Nah, sekarang kita ngisi ke formulir itu dari belakang ya. Berarti dari sini, Rafika, dari B3. Dari B3 dulu. B3 ke atas, terus. Sekarang. Nah, ini 0606-2014 sudah betul pembetulan nol normal, PTN, nomor NPWP sekian. Nah, ini PTMO, PTB, dan PTIND ya, yang tidak dapat dikreditkan 7, 10, 14, 8 Juni 2014 tanggal. Nah, ini nih, PTB tanggalnya berapa nih? Ya, tanggal 4 Februari atau tanggal 11 Juni? PTB. Coba PTB teh. PTB tadi teh. Itu tanggal 4 Februari. Tanggal fakturnya itu tanggal 4 Februari, ya kan? Nah, itu hati-hati ya. Nah, tanggal 4 Februari 2014. Oke, 20 juta, PPN-nya 2 juta, PPNBM-nya. Nah, itu ada PPNBM-nya nggak, Rafika? PTB, mana PTB itu? Tanggal berapa ini? 11 Juni ya? Ini atas transaksi apa sih? PTB. PTB, faktur jasa perbaikan mesin. Ini mah nggak ada PPNBM-nya. Atas perbaikan mesin untuk merakit, berarti ini jasanya ya. Pembayaran PPN atas jasa perbaikan mesin untuk merakit. Ini mah nggak ada PPNBM-nya. 22 juta termasuk PPN. Ya, berarti itu tidak ada PPNBM-nya, Rafika.
Nah, kemudian PT Inde-nya T tanggal 20 Juni. Barang strategis untuk merakit, dibeli mesin untuk merakit mesinnya ya. Berarti kan bukan barang yang dijualnya. Ini juga tidak ada PPNBM-nya ya. Nah, berarti PPNBM-nya itu 150 juta ya. Kemudian PPN yang tidak dapat dikreditkan adalah ke bawah. Udah betul ini, ke bawah totalannya biar tahu teman Anda. Jadi itu nanti ditotalkan semua ya, Anda pakai rumus aja. Nah, jadi 56 juta ya untuk PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Kemudian DPP-nya adalah 560 juta. Ya. Nah, itu kita langsung masukkan saja biar nggak pusing ya. Rafika. Itu langsung masukkan di formulir 1111 AB. Jadi kita langsung masukkan saja. Step by step, satu formulir selesai, itu pindah ke ini nih, ke AB. Nah, AB itu ya, AB ini kan ada keterangannya ya, B3. Nah, ini berarti angkanya dari B3, 560, 56, nah itu diganti. Nah, ini kan udah dicek ya, kasih warna kuning aja. Kalau ini udah sesuai dengan B3. Yang 560 itu udah sesuai. Maksudnya udah dicek. Nah, itu ya. Nah, lebih bagus diotomatiskan ya, jadi nanti dia otomatis. Ya, udah itu selesai B3, sekarang B2. Paham ya, Ogi ya? Ogi paham ya? Nah, sekarang B2. B2 ke B2 dulu. Nanti kita selesaikan B2 langsung masukin ke AB gitu, biar langsung nggak bolak-balik. Ke atas dulu, biar tahu itunya pengisiannya itu masaknya nggak boleh ketinggalan ya. Masaknya adalah 0606. Ibu mau ngecek masaknya ke atas, Rafika. Masa yang di atas formulir itunya. Masa 0606 2014 pembetulan ke 0 normal gitu ya. Nama PKP, PTN, NPWP sekian. Nama ini PT Telkom 1 Juni 2014 70 juta, 7 juta, betul. Nah, ini nih. Iya ada PPNBM-nya enggak? Kan ini mah pembayaran atas tagihan, Rafika. Ini mah nggak ada PPNBM ya. Kita cek lagi kan tadi, coba tanggal 1 Juni 2014 ya. 1 Juni 2014 itu kan atas transaksi apa? Dibayar tagihan telepon kantor. Nah, termasuk PPN saja, nggak ada PPNBM, Rafika. Jadi yang PT Telkom, Rafika, PPNBM-nya hilangin. Nih. Rafika. Oh, Rafika terputus tadi ya. Silakan Rafika. Oke, kita tunggu ya untuk share lagi. Jadi Rafika itu tidak ada PPNBM-nya yang PT Telkom. Semuanya ini pajak masukan nggak ada ini. Nggak ada PPNBM-nya ya di informasi mah ya. Nah, udah. 70 juta, 80 ya. Sebentar Ibu cek PTMP tanggal 4 Juni betul. 80 juta PTST 5 Juni 2014. PTST 5 Juni 2014 60 juta, 6 juta betul. Kemudian PTBO 6 Juni 99 juta. PTG 50 ya. 5 juta betul. PTT 10 Juni mana? 50 juta 55 PTT ya. Nah, itu nomor kode serinya harus diisi, Rafika. Nomor kode seri PT Telkom 1, ya kan? Nomor kode seri 1, kan? Nah, itu kan ada di kode yang tadi kertas kerja, kan? 1, 3, 4, 5, 6, 9, gitu kan? Nah, itu ya. Itu nomor 3. Itu nomor 3, Rafika. PTMP nomor 3. Kemudian PTST nomor 4. PTBO nomor 5. PTG nomor 6. Ini lihatnya di kertas kerja ya. Kemudian PTT 9.
Nah, baru nomor retur teh red 028, red strip 028. Nah, kemudian PTP nomor fakturnya 12 ya, 33 juta betul. Kemudian PTPR nomor 13 55 juta betul ya. Nah, nanti ini hati-hati ya, ini mah kan karena di soal tidak diketahui NPWP-nya ya, NPWP pembeli ya nggak usah diisi. Nah, ini sebetulnya harus diisi ini NPWP-nya ya, kalau di faktanya itu harus lengkap. Nah, kalau nota retur juga harus dicantumin nih, di sebelah kanan ada kode dan nomor seri faktur pajak yang diretur tuh nomor berapa. Ini harus ada keterangannya, nih kasih keterangan aja replika yang di nomor 7, di sebelah kode ini kasih keterangan nomor seri FP. Jadi cantumkan ya di kenyataan ya, kalau ada retur cantumkan, kasih tulisan Rafika nomor seri FP. Nomor seri faktur pajak gitu loh. Nomor seri faktur pajak. Nah, itu ya nanti Anda isi sendiri nomor serinya berapa yang diretur gitu ya. Kemudian ke bawah sekarang totalnya udah betul belum? Totalnya adalah 465 harusnya. 465 juta. Ya udah betul, PPN-nya 46.500. Kita masukin aja ya langsung ke AB. Biar ini udah masuk selesai gitu. Tinggal B1. Nah, ini masuk ke AB. Nah, ya udah betul, PPNBM-nya hilangkan. Nah, ini kasih tanda kuning, udah sama dengan B2. Nah, udah sekarang ke B1 gitu ya. Sekarang ke B1. Nah, sekarang ke B1. B1 masa 06.06.2014 pembetulan belum diisi kan, makanya tadi Ibu suruh cek di atas pembetulan tulis 0 dalam kurung normal. Kenapa harus diisi? Karena nanti bisa jadi dikira pembetulan 1 ya atau apa, jadi nggak jelas. Jadi harus diisi di situ. Kalau normal 0 dalam kurung normal. Jadi kalau pertama kali lapor itu namanya normal SPT-nya. Jadi kalau ada salah kemudian direvisi namanya pembetulan 1 dan seterusnya. Tulisin normal. Nah, itu ya. Terus di sini kita cek transaksinya, penjualnya Cina TV. Mana ini? Best TV. Jadi harus jelas ya di sini ya. Nama penjualannya Rafika Best TV Cina Ltd. Itu kurang Best TV ya. Kurang Best TV depannya. Best TV. Nah, itu. Kemudian dokumennya tertentu udah betul, PIB 0781 2 Juni. Nah, ini tanggal 2 Juni atau 3 Juni Rafika? Nanti dapat yang dapat impor teh. Itu tanggal 2 Juni ya. 2 Juni 2014 itu teh. Kemudian DPP-nya 73.500. Kemudian PPN-nya 7350 udah betul. Nah, ini nih. Ini nggak ada PPNBM-nya ya. Nggak ada, ini nggak ada. Bawah juga nggak ada. Nah, keterangannya udah betul ya, BKP, kemudian BKP TB udah betul. Kemudian yang kedua SELTD. Nah, ini nanti karena ini di soalnya adalah berdasarkan SSP ya Rafika, itu dikasih keterangan nomor NTPN. Jadi kalau udah dibayar ID billingnya itu kan udah muncul nomor NTPN ya. Jadi harus ada NTPN, itu kasih keterangan NTPN 00000 gitu. Nah, ini di nomor di bawah PIB dikasih keterangan NTPN. NTPN. Gitu ya, NTPN 0000 gitu. Kan nggak tahu NTPN-nya berapa gitu. Maksudnya kalau itu diisi gitu. Nah, tanggal 9 Juni 66 juta PKPTB sudah betul. Ke bawah Rafika totalannya 133.500 enggak? 133.500 betul, 13.350 betul. Langsung masukin Rafika ke AB. AB khusus untuk yang B1. Ya, itu udah betul ya Rafika ya, dan yang lainnya ya, paham ya Oki dan yang lainnya ya. Anggi juga. Nah, sekarang kalau sudah tadi sudah kan B1, sekarang tinggal A1, A2. Nah, kalau yang B tadi itu adalah untuk pajak masukan, kalau yang A itu untuk pajak keluaran. Nah, sekarang A2 dulu.
A2 dulu, ini udah benar belum? 0606 2014 pembetulan 0. Nah, kan belum diisi pembetulan 0 normal ya. Nah, itu diisi Rafika. Nah, nama Rafika diisi dulu normal ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cek satu persatu ya. Nah, ini PTP sudah. Nah, ini kode serinya juga harus diisi ya harusnya ya, Rafika ya. Oh, di sebelah sana. Salah ngisi Rafika hari ini mah kode dan nomor seri faktur pajak yang diretur. Jadi ngisinya di sini kebalik tak tadinya. Nah, kalau yang diretur diisi yang diretur. Tapi itu ada yang ketinggalan satu, tinggalin yang PTF ya. Yang PTF itu kan nomor seri faktur. Jadi itu diisi untuk yang diretur aja. Nah, kalau yang diretur baru diisi itu. Nah, sama dengan sum aja. Tapi nanti jadi hilang. Terus nanti ditutup aja warna putih itu biar nggak lama. Nah, tapi yang pas retur ya PTF, yang pas PTF mah dikasih nomor serinya nanti yang PTF. Yang di retur kan atas yang nomor 2, atas yang PTF nih, yang nomor 2 ini, yang nomor 2 ini copy ke sana. Nah, itu di copy yang nomor 2, copy ke yang ini yang retur yang 23 juta masukin. Nomor fakturnya itu kasih warna hitam. Nah, itu pindahin ke situ. Nah, oh nggak bisa kan nggak tadi Anda itu, nanti dia ikut-ikutan. Berarti khusus itu mah diketik biasa. Nah, udah selesai. Nah, sekarang tanggal 1 Juni, 3 Juni, 4 Juni, 7 Juni. Nah, 60, 55, 15, 15 ya. Nah, ini nih. Serat PTSM memang masih ada PTSM 150 juta. Ini bukannya yang tadi dikoreksi ya? Tapi kan yang penjual yang transaksinya dengan mobil sedan teh kan dihilangin Rafika. Mana ya? Nah, yang PTSM itu dihilangin Rafika. Nah, itu. Gak apa-apa, biarin aja lah kalau keloncat. Jadi sebelahnya nomor 4 kosong aja ya. Nah, itu yang lainnya nanti tinggal nyesuaiin ya, dikatasin. Kan ini udah dirumus sama Rafika, nanti kalau di copy ke atas error semua Rafika. Jadi ini nomor 4-nya di delete, dihapus aja sama Rafika. Nomor 5-nya jadi nomor 4 gitu. Ya. Jadi mengganti nomor saja. Biarin aja kosong satu itu ya. Nanti teman-teman yang lain jangan dikosongin ya, karena ini udah terumus ya. 80, sebentar ya Ibu cek dulu. 80, 15, 40, 500, 250, 23, 100, 20, 60, 24, 20, 60, 24. Coba ke bawah Rafika totalannya. Loh Rafika kok itu kok PPN-nya kok nggak ada ya Rafika ya? PPN-nya Rafika itu belum diisi. Ya Rafika ya. Nah ini PPN-nya ya. Yang 40 juta. Nggak ada PPN-nya Rafika. Kalau yang dipungut bendahara juga ditulis PPN-nya Bu di sini. Suaranya Rafika teh nggak kedengeran.
Halo Bu, Mm-mm. kalau yang dipungut bendahara juga ditulis di sini. Bentar, suaranya ada tengah-tengah. Gimana Rafika? Kalau yang dipungut sama bendahara juga ditulis PPN-nya di sini gitu Bu. Dulu ya. Bentar ya, ini tag nggak pas nih kabelnya, jadinya kayak begini. Coba bicara lagi Rafika. Kalau yang dipungut sama bendahara ditulis juga di sini PPN-nya Bu. Suaranya nggak kedengeran. Tapi Anda kedengeran suara Ibu bicara dari tadi kan? Kedengar Bu, kedengeran. Ini kayaknya ke setting apa gitu ya jadinya. Coba ada yang jawab. Kalian dengar suara Ibu nggak, Ogi? Dengar, Bu. Dengar suara Ibu, Anggi? Dengar, Bu. Dengar, Bu, jelas. Kedengaran, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Di chat aja, Rafika, di chat aja bicaranya Rafika. Tadi Rafika kedengeran tapi nggak jelas. Halo Rafika. Indriani dengar suara Ibu, Indri? Oke, Rafika di chat, Indri mau bicara apa Rafika? Bentar, Bu. Oh, ini sebentar ya. Nah, yang di sini ya. Diketik semua ya, Rafika ya. Hanya nanti di sini, di mana, di depan ya. Di induk depan ya. Itu nanti dipisah-pisah ya. Harus diinput Rafika, kan nanti dipecah ya. Yang dipungut oleh PPNBM dipungut oleh pemungut berapa, yang tidak dipungut berapa, yang dipungut sendiri berapa. Jadi yang ada di sini mah semuanya ada gitu. Hanya nanti pas masuk ke induknya itu nanti dipisah-pisah gitu. Ya. Karena nanti yang tidak digunggung itu kan dari A2. Jadi dari A2 yang tidak digunggung berarti semuanya masuk. Gitu. Cok diituin.
Sekarang Rafika sudah totalannya ke bawah, Rafika. Totalannya sudah betul belum? Itu tanda-tandanya 4.600.000. Nah ini, yang 100 juta, 100 juta sama 20, ini kan nggak ada PPNBM-nya nih. Yang PTPM sama PTN Sidoarjo tuh nggak ada PPNBM-nya. Nah, coba ke atas Rafika, lu mau cek 12, 11, 3, 11. Yang di PTSA, itu PTSA 15 ya? 15 sama 55. Itu yang PTSA udah betul, Rafika. Yang PTSA, Rafika. Yang PTSA udah betul, 15 itu. PTSA itu kan ada dua, Rafika, 15 sama 55. Ya. Yang PTSA-nya tanggal 7 Juni mana? Coba Anda lihat kertas kerja. Kertas kerjanya dilihat. Klik kertas kerjanya. Yang 55-nya nggak ada, Rafika. Tanggal 4 Juni, ya kan? Tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni itu 15 kontraknya. Kemudian yang satu lagi itu 55 juta harusnya tuh. Tanggal 7 Juni. Oh, iya ya, kurang tadi nih. Penyerahan barang dilakukan tanggal 7 Juni. Ini ya, yang tanggal 4 Juni itu harusnya ada 2 tambahin. Salah ini. Coba cek ya, diterima pembayaran uang muka. Uang mukanya itu tanggal 4 Juni. Penyerahannya tanggal 7 Juni. Nah, berarti sisanya dari 70 ini kan dibayarnya saat penyerahan. Ini kok nggak ada sih? Nah, ini nih di bawah PTSA, bikin lagi PTSA saat penyerahan. Nah, itu. Kenapa jadi nggak ada ya, Rafika teh? Nah, ini nih. Nah, PTSA, nah, berarti selisihnya 55. Kan 70 ya. 70 dikurangi uang mukanya 15. Berarti saat penyerahan itu 55. 7 Juni. Nah, 7 Juni penyerahan. Berarti fakturnya dibuat 2 kali ini. Penyerahan, faktur atas uang muka dan atas pelunasan ya penyerahan. Nah, berarti di situ 55 juta. 5.500.000. Itu ya. Nah, ini itu kan kalau nggak dicek lagi ya. Oke ya, tuh. Ini untuk transaksi tanggal 4 Juni. Oke. Bu, keterangan di transaksinya nggak ada pelunasan, Bu. Terus di tanggal 7 Kedengeran Juni juga nggak ada. Ogi. Chat aja Ogi. Kayaknya ini tuh lagi ada masalah. Silahkan Ogi di chatnya. Tadi kayaknya bicara deh Ogi. Nah,
ini kenapa ada 55 gitu ya? Karena di sini diterima pembayaran uang mukanya 15 ya, itu tanggal 4 Juni. Dan diserahkan barangnya tanggal 7 Juni. Nah, harga jualnya 70, berarti selisihnya yang 55 itu adalah saat penyerahan. Gitu ya. Nah, sehingga fakturnya ini ada 2 untuk yang PTSA gitu ya. Oke, itu saja tambahannya. Sekarang ke yang tadi lagi, ke formulir lagi, Rafika. Berarti di A2 itu ya, tambahkan yang PTSA. Ya udah ya, ini yang kosong aja nih. Nah, ini kebetulan ada yang kosong. Ya, PTSA. Nah, itu nomor 4. PTSA itu nomor 4 ya. Sebetulnya kemarin tuh udah ada, kenapa jadi nggak ada ya? Itu tanggal 7 Juni 2014. Terus 55 juta. Nah, udah ya. Itu 55, 80, 15, 40, 500, 250, 23, 100, 20, 60, 24. Sekarang tinggal totalannya, Rafika. Udah betul belum? Ya, betul ya. 1251, 125. Ya, oke. Betul sekarang ya. Oke, sekarang kita langsung masukkan ke AB, Rafika. Totalan yang A2 ini masuk di bagian itu tuh, di bagian yang tidak digunggung. Nah, itu udah betul. Ya, udah kasih warna, Rafika. Udah betul. Nah, ya itu Rafika sama dengan itu. Tulis aja lah 226 226 juta 200. Udah? Ya udah betul, kasih warna Rafika, udah betul. Nah, sekarang tinggal yang digunggung. Nah, yang digunggung ini tuh yang dari tadi di soal yang atas kegiatan membangun sendiri ya, kan ada pengeluaran untuk kegiatan membangun sendiri. Nah, ini dalam 400 juta, udah betul. Kasih tanda Rafika, udah betul. Kasih warna kuning. Nah, sekarang baru rinciannya. Nah, rincian penyerahan dalam negeri ini ngikutin kertas kerja tadi, Rafika. Sekarang kita cek satu-satu. Ini A2-nya udah selesai kan ya? Nah, A2-nya udah selesai. Nanti dulu ya, kita ke A1 dulu. So, ke A1 dulu. Beresin dulu yang A1, baru yang kerincian tengah itu. Pembetulan 0, normal, diisi, kemudian Ibu cek isinya, Sonits LTD, PEB 018, 2 Juni, 200 sama 140, 350 ya, udah betul. Ini sudah betul. Oke, ke bawah totalannya 350 juta, betul nggak? Ya, oke, betul. Sekarang ke AB, Rafika ke AB. Nah, semuanya udah betul ya, tinggal kita ngerinci nih, yang dipungut sendiri, yang dipungut ini berdasarkan kertas kerja tadi. Kenapa? Nanti karena di induk akan dirinci, ya kan? Nah, sekarang ini dari penyerahan yang dibebaskan dari PPN, dari bawah aja dulu. Penyerahan yang dibebaskan, coba lihat di kertas kerja, udah betul ya, 24 ya? Ibu udah cek, udah betul. Cek aja sendiri, di situ juga ada. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya udah betul ya Rafika. 2.400.000 kan PPN-nya, berarti DPP-nya 24 juta, ya kan? Nah, udah kasih warna itu udah betul. Terus yang tidak dipungut juga 40 juta sama 4 juta. Yaitu 40 juta ini ya, tidak dipungut 4 juta ini kan PPN-nya, berarti DPP-nya kan 40 juta ya. Itu
Itu udah betul. Nah, itu udah betul. Itu dari situ ya, Ogi ya. Nah, dari rekap yang tadi udah dipisah-pisah udah betul. Kemudian yang dipungut oleh pemungut PPN kita lihat di kertas kerja, bisi teman Anda ada yang belum tahu. Cross check aja. 310 udah betul ya. Nih, ini ya PPN pemungut totalnya 31 juta, berarti DPP-nya kan 310 ya. Kasih warna Rafika udah betul. Nah, tinggal yang dipungut sendiri. Nanti ya pertanyaannya setelah selesai saja. Nah, terus tinggal yang dipungut sendiri ya sama Rafika, nanti sepertinya udah dihitung ya. Coba dicek, benar nggak? Tambah 1, 2, 3. Nah, coba Rafika ke AB. Nah, yang dipungut sendiri itu teh nanti yang tadi itu. Nah, 1651. Nah, jadi totalan ini tinggal selisihnya ini. Ini lihat ya, di penyerahan dalam negeri itu kok totalnya kan 1251 ya. 1251 ditambah 400 juta. Itu kan 1651 ya. Satu ke kertas kerja Rafika. Rafika kayaknya. Nah, kertas kerja. Berapa totalnya? Tulis aja ya, di ibu udah cek ya. Ketik aja Rafika, ntar sama Anda dicek di rumah ya. Jadi yang dipungut sendiri ke AB Rafika. Nanti sama Rafika dicek lagi lah. Rumusnya yang dipungut sendiri ya. Ke AB aja, sama ibu udah dihitung. 1, 2, 7, 7. 277 ditambah 310 ya, ditambah 40 ditambah 24, totalnya dikurangi 1251. Nah, Rafika yang dipungut sendiri itu 1277 1M277 juta, 1277 juta. Terus PPN-nya 127 juta, ya udah. Terus PPN BM-nya 231.400.000. Ya, itu. Cara ngeceknya tuh Anda begini ya. Anda lihat ya. 1251 M ini ya, nih ya. Dengarkan ya, 1251 itu ditambah 400 juta. Itu kan 1651 ya. 1651. Nah, rincian penyerahan dalam negeri itu totalannya harus sama. Ini aja, dirumus aja di sini Rafika. Di bawahnya 400 juta nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya nggak boleh dicoret-coret, cuma buat ngecek aja. Yaitu ditulis di bawah 400. Oh ya nggak bisa ya. Di mana yang ngisinya ya? Atau enggak di mana ya? Di ininya dibikin ini nih. Ibu udah cek lah ya. 1251 ditambah 400. Boleh yang sembari ngitung Ogi juga? Ya. Oh ya boleh ya gitu. 1251 ditambah 400.
Nah, terus sekarang ngeceknya 1277 sampai dengan ditambah 24. 1, 2, 3, 4 ditotalin sama nggak 1651? Ke bawah. Enggak ke situ, Rafika, ke bawah. Nah, 40, 12777 ditambah 310 ditambah 40 tambah 24. Ya, sama ya. Nah, itu. Jadi itu ini yang atas nih ya, ini harus sama dengan yang rincian di bawah. Nah, ini udah betul ya. Gitu. Nah, sekarang ke yang induk. Udah betul ya, nanti tapi ini nggak usah dikasih warna ya. Nanti bisa Anda cek lagi ya, bisa belum percaya boleh dicek. Nah, ini SPT induknya, sekarang ke SPT induk. Nah, sekarang SPT induk T di sini udah nomornya udah. Nah, ini 0, wajib PPN, nomor telepon nanti Anda isi ya sesuai dengan. Nah, sekarang ekspor 350 juta udah betul, penyerahan 1277 udah otomatis ini ya. 310, 40, 24. Nah, ini nih. Tidak terutang PPN berapa, Rafika? Ada nggak yang tidak terutang PPN? Tadi harus diingat ya, yang nomor 5 kan tidak terutang PPN, yang atas transaksi yang sedan yang dijual itu loh. Itu loh yang di kertas kerja yang tadi itu nilainya. Ini yang tadi Ibu bilang berdasarkan pasal 16D. Itu berapa nilainya? Nah, ini yang tanggal 5 Juni ya. Tanggal 5 Juni 2014 yang dijual kepada PT SEM secara tunai 1 unit mobil sedan operasional direksi kan harga jualnya 150 juta ya. Itu kan tidak terutang PPN. Ya nggak Ogi? Kan tadi Ibu udah katakan. Nah, itu diisi tuh, makanya bukan berarti tidak masuk kertas kerja, tapi tetap ada historisnya harus masuk tuh di induk teh. Kan berdasarkan pasal 16D kan kalau yang mobilnya untuk bukan operasional kan tidak terutang PPN. Nah, itu dimasukinnya ke situ gitu loh, walaupun nggak ada di sana teh. Nah, tidak terutang PPN. Nah, 150 juta. Nah, hati-hati ya nanti kalau ada soal lagi ya. Nah, baru L1A ditambah 1B. Ya, udah betul. 2151. Sekarang Ibu cek 127.31 4 juta 24. Ya, betul ya, udah betul sekarang. Nah, sekarang pajak keluarannya adalah 127 ya. 89 ya betul, 37850 betul. Ke bawah Rafika. Nah, ini karena masa Juni 2014 dibayarnya paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Berarti ini paling lambat saja ya kita masukinya di tanggal 31 Juli 2014. Ini diisi Rafika. Ini maksimal ya, Ibu isi dengan tanggal maksimal. Tanggal 31 Juli atau enggak tanggal 30 aja lah bayarnya Rafika. Tanggal 30 aja. Tanggal 30 bayarnya, lapornya tanggal 31 Juli gitu. Tanggal 30 Rafika, 30 Juli 2014. 07. Nah, 30 Juli 2014. Nah, untuk NTPP-nya, itu NTPN-nya ini harus diisi ya, karena ini kan hanya soal ya. Harusnya ini ada nomornya. Nanti ada nomornya, digitnya itu ada 16 digit biasanya. Untuk supaya lebih ini, kasih aja 00 aja, Rafika, nanti di NTPN-nya ya. Di NTPP-nya dikasih 00000 gitu. Nah, pada kenyataannya harus diisi sesuai dengan NTPN yang didapat dari bank atau didapat dari ketika Anda melakukan pembayaran secara banking atau melalui mobile banking juga ada muncul nomor NTPN-nya. Kemudian kegiatan membangun sendiri, Rafika. Ini tidak dikompensasikan ya, ini lebih atau kurang bayar ini? Kurang bayar kan? Nah, berarti ini tanda silang kompensasinya dihilangin nih. Tanda silangnya ini, Rafika. Ya, ini kurang bayar kan ya? Kan pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Ini kurang bayarnya 37.850. Jadi kalau PK lebih besar dari PM, maka KB. Nah, ini kan dibayar. Hilangin ya. Nah, ke bawah.
Tadi kan ada pembelian ya yang untuk kegiatan membangun. Nah, ini nih isinya di sini Indri. Nah, di sini nih. Ini bukan 80 ya udah bener ya kemarin dicek. 80 juta. Nah, ini ya kalau PPN atas transaksi itu paling lambat sebelum dilaporkan. Tapi kalau PPN atas kegiatan membangun sendiri itu paling lambat dibayarnya tanggal 15 akhir bulan berikutnya. Jadi kalau kegiatan membangun sendirinya masa Juni, maka paling lambat dibayarnya adalah 15 Juli. Bukan akhir bulan berikutnya ya. Itu kalau untuk PPN masa gitu ya. Nah, ini 2014 sudah betul NTP-nya 0000 Rafika. Ini Rafika. Nanti buat sampel aja. 0000 dah. Nah, kemudian isi yang PPN ini penjualan atas barang mewah. Nah, ini nih. PPN BM yang harus dipungut sendiri. Nah, kan ada tadi ya PPN BM yang harus dipungut sendiri itu nilainya 231.400. 231.400. Ya, itu 231.400 sudah otomatis. Nah, ini dibayarnya juga paling lama 31 Juli 2014 untuk masa Juni. Isi tanggalnya. Ini jangan lupa ya kayak gini-gini harus diisi 31 Juli 2014. Maksimalnya ya Ibu input maksimalnya. Sebelum tanggal itu lebih bagus. NTPN-nya 00-in. Oke, NTPN-nya 00-in. Nah, sekarang kita tinggal cek kelengkapan SPT Rafika ke bawah. Nah, formulir AB tadi ada, formulir A2 ada, B2 tadi ada, A1 ada, B1 ada, B3 ada, SSP-nya tadi 1 lembar ya. Untuk yang SSP PPN biasa. Berarti SSP PPN-nya itu harusnya ada 3 Rafika. Ya kan? Kan SSP yang biasa tadi sama SSP kegiatan membangun sendiri sama ini SSP PPN BM. Ya, berarti SSP PPN-nya 2 lembar. Kemudian SSP PPN BM-nya 1. Yang atas 2 lembar. Ini di sini nih. Nah, itu 2 lembar. Itu ya, diisinya 2 lembar. Dah, sekarang tinggal ke bawah Rafika. Kita cek yang menandatanganinya. Nah, ini kan bukan Bandung ini ya. Ya, ini sesuai dengan soal Cibinong ya di sini. Soalnya sesuai Cibinong. Cibinong. Oke, ya bolehlah direkturnya Rafika ya, karena kan di situ nggak diinformasikan ya direkturnya siapa kan. Gitu. Oke. PKP ya sudah selesai ya untuk pengisian SPT. Ya. Bisa dipahami ya. Sekarang Ibu mau jawab pertanyaan. Bu, kalau yang nomor 5 keterangan fakturnya 010 juga ya Bu. Nomor 5 yang mana ini? Yang ketik PT SEM bukan? Coba dijawab melalui chat. Nomor 5 yang atas transaksi mana? Ini atas transaksi penyerahan atau pembelian? Oke lah, kalau yang atas transaksi nomor 5 yang penyerahan, Maya nomor serinya ya ngikutin aja ya, tetapi tidak dimasukkan ya ke dalam kertas kerja tadi ya, yang tidak terutang PPN tadi ya, mungkin yang ditanyakan ini. Oh, transaksi penyerahan, Bu, yang PT SEM bukan ini. Itu kan tidak dimasukkan. Iya, Bu, Jadi PT tidak SEM yang ada model sedan. fakturnya. Ya. Karena masuknya nanti ke yang tidak terutang PPN. Di inputnya di induk itu. Ya, seperti itu. Oh, PTSA. Iya, sama atuh. Sama. Kan ini mah atas sisanya. Kan harga jualnya 70 juta. Nah, tadi di DP-nya itu kan 15. Nah, berarti sisanya kan 55 saat penyerahan. Gitu. Iya, sama ya. Jadi berarti untuk transaksi PTSA ini ada 2 e-faktur. Yang pertama e-faktur atas sisa uang atas uang muka atau DP, terus yang kedua saat penyerahan berarti kan sisanya. Gitu, ya. Berarti ada 2 e-faktur itu. Gitu, ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sama-sama ya. Oke. Gitu ya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah ya Indri akhirnya selesai juga ya, walaupun kemarin sempat sempat belum selesai ya karena kan sampai larut juga. Nah, nanti ini videonya Ibu akan share ya di YouTube ya. Jadi Anda bisa lihat
Barangkali ada yang belum sempat mengerjakan di-nya masing-masing. Jadi video yang kali ini Ibu udah recording akan di-upload di YouTube. Oke, paham ya? Untuk lebih memahami nanti Ibu akan berikan soal lagi yang seperti ini gitu ya. Artinya nanti kalau bisa saat ada yang suruh mempresentasikan sudah bisa mengerjakan semuanya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Sudah jam 9 lebih. Ya. Itu saja ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.